Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yuniara dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Pada kali ini, saya akan membahas materi mengenai sudut dan jarak antara dua bidang rata yang disusun oleh Elsa Yuniara, NIM 2020-16-119, dengan dosen pengampu Ibu Sumarni SPD MPD dan mata kuliah Geometri Analitik. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, kegiatan 6.1, yaitu sudut antara dua bidang rata. Yang kedua, kegiatan 6.2 mengenai jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata, dan jarak antara dua bidang sejajar. Yang ketiga, ada kegiatan 6.3 yang membahas mengenai garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Yang keempat, ada kegiatan 6.4, yaitu berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Yang pertama yaitu kegiatan 6.1 tentang sudut antara dua bidang rata. Sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalnya ada bidang-bidang V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z tambah D1 sama dengan 0, dan V2 ekuivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya adalah vektor N1 sama dengan A1, B1, C1, dan vektor N2 yaitu A2, B2, C2. Maka sudut antara dua bidang ratanya adalah cos theta sama dengan vektor N1 dikali vektor N2 per mutlak vektor N1 dikali mutlak vektor N2, atau sama dengan dalam kurung A1, B1, C1 dikali dengan A2, B2, C2 per dalam kurung akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikalikan dengan akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Di sini ada contoh 6.1. Tentukan sudut antara bidang 2x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 8 sama dengan 0, dan x ditambah y ditambah z tambah 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu di sini kita memisalkan V1 yang di atas adalah persamaan 2x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 8 sama dengan 0. Maka vektor N1 adalah 2,2,2, di mana ini merupakan A, B, C dari persamaan ini. Lalu V2-nya adalah yang ini. Yang ini yaitu x ditambah y ditambah 2z ditambah 5 sama dengan 0. Maka vektor N2-nya adalah 1, 1, dan 1. Lalu sudut antara dua bidang tersebut adalah cos theta sama dengan A1, B1, C1 dikali A2, B2, C2 per dalam kurung akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikalikan dengan akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka cos theta sama dengan 2,2,2 dikalikan dengan 1,1,1 per dalam kurung akar dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikalikan dengan akar dari 1 pangkat 1 ditambah 1 pangkat 1 ditambah 1 pangkat 1. Maka cos theta sama dengan 2 dikali 1, 2, 2 dikali 1 juga 2, dan 2 dikali 1, 2. Maka 2 tambah 2 ditambah 2 per 2 akar 3 dikali akar 3. Yang atas hasilnya 6, yang bawah juga 6, maka 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka tetanya sama dengan 0 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua buah bidang di atas adalah 0 derajat. Yang selanjutnya ada contoh 6.2. Soalnya
Tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu V ekuivalen A dalam kurung X dikurangi X1 ditambah B dalam kurung Y dikurangi Y1 ditambah C dalam kurung Z dikurangi Z1 sama dengan 0. Maka vektor bidang rata N adalah 1, min 3, 2. Karena V sejajar dengan V1, maka A, B, C sama dengan A1, B1, C1, yaitu 1, negatif 3, 2. Lalu substitusikan titik 1, min 2, 3 dan nilai bidang ratanya yaitu 1, min 3, 2 ke persamaan di atas. Maka diperoleh V ekuivalen dalam kurung X min 1 dikurangi 3 dalam kurung Y plus 2 ditambah 2 dalam kurung Z min 3 sama dengan 0. Maka V ekuivalen dengan X min 1 min 3 dikali Y min 3Y min 3 dikali 2 min 6 2 dikali Z 2Z 2 dikali min 3 sama dengan 6 sama dengan 0. Maka V sama dengan X dikurangi 3Y ditambah 2Z dikurangi 13 sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 0 adalah X dikurangi 3Y ditambah 2Z min 13 sama dengan 0. Selanjutnya ada kegiatan titik 2, yaitu jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata dan jarak antara dua bidang sejajar. Nah, di sini ada cara menemukan persamaan jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata. Yang pertama, misalkan persamaan bidang rata V1 ekuivalen X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan 0. Dengan P adalah jarak titik O, yaitu 0,0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Ambil sebarang titik R, yaitu X1, Y1, Z1, di mana R ini bukan anggota dari V1 sama dengan 0. Yang kedua, untuk menentukan jarak titik R yaitu X1, Y1, Z1 ke bidang V1 sama dengan 0 dengan cara membuat bidang rata V2 sama dengan 0 yang melalui titik R X1, Y1, Z1 yang sejajar dengan V1 sama dengan 0. Sehingga vektor normal V1 dan V2-nya itu sama. Selanjutnya yang ketiga, misalkan D adalah jarak bidang rata V1 sama dengan 0 dengan titik R yaitu X1, Y1, Z1, maka jarak O yaitu 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P plus minus D. Yang keempat, maka diperoleh suatu persamaan bidang rata V2 ekuivalen X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P plus minus atau tambah kurang D. Karena titik R yaitu X1, Y1, Z1 pada V2 sama dengan 0, berarti terbentuklah persamaan X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma sama dengan P plus minus D atau plus minus D sama dengan X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma dikurangi P. Yang kelima, jadi jarak sebuah titik R yaitu X1, Y1, Z1 ke bidang rata V1 ekuivalen X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan 0 adalah D sama dengan
mutlak X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma dikurangi P. Jika V1 ekuivalen AX tambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka jarak titik R yaitu X1, Y1, Z1 ke V1 sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Berikutnya ada contoh 3, 6.3, yaitu hitunglah jarak antara bidang rata V ekuivalen 6X dikurangi 3Y ditambah 2Z dikurangi 13 sama dengan 0 dengan titik R yaitu 7,3,4. Penyelesaian. Ini menggunakan rumus jarak yang tadi, yaitu D sama dengan mutlak A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka D sama dengan nilai A-nya di sini yaitu 6. Kita masukkan. Lalu nilai X-nya adalah berada di titik R ini, yaitu 7. 6 dikali 7 dikurangi B-nya itu yang koefisien Y, yaitu min 3. Lalu Y-nya ada di titik R, yaitu 3. Jadi negatif 3 dikali 3. Nilai C ada di koefisien Z, yaitu 2. Lalu nilai Z ada di titik R, yaitu 4. Kemudian dikurangi 13 per akar dari 6 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka D sama dengan 28 per akar 49. Akar 49 di sini adalah 7. Maka D adalah 28 dibagi 7, yaitu 4. Jadi jarak antara bidang rata di atas dengan titik R 7, 3, 4 adalah 4. Contoh yang kedua, di sini ada contoh 6.4. Hitunglah jarak antara bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Penyelesaiannya, kita ambil sembarang titik pada bidang rata W. Misalnya yaitu titik R 0,Y, 0. Kemudian disubstitusikan ke persamaan bidang rata W yang ini. Jika kita masukkan X-nya 0, lalu Y tetap Y, dan Z-nya 0, maka Y-nya sama dengan 10. Jadi didapat hasil R adalah 0,10,0. Kemudian dicari jarak R yaitu 0,10,0 ke persamaan bidang rata V-nya. Maka D sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. D sama dengan 1 dikali 0 tambah 1 dikali 10 ditambah 1 dikali 0 dikurangi 4 per akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka D sama dengan 6 per akar 3. Lalu dirasionalkan sehingga menghasilkan D sama dengan 2 akar 3. Jadi jarak antara kedua bidang rata V dan W adalah 2 akar 3. Yang ketiga yaitu ada kegiatan 6.3, garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Cara untuk mengubah bentuk persamaan garis lurus dari dua buah bidang rata V ke bentuk umum. Yang pertama, kita misalkan garis lurus G adalah perpotongan dua buah bidang rata. Misalnya bidang rata pertama yaitu V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D sama dengan 0. Dan V2
A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Yang kedua, vektor normal dari bidang rata N1 sama dengan A1, B1, C1 dan N2 adalah A2, B2, C2. Jelas bahwa N1 dikali N2 ini sama dengan A, yang merupakan vektor arah dari garis G adalah P sama dengan mutlak B1, B2, C1, C2 dikali mutlak C1, C2, A1, A2 dikali mutlak A1, A2, B1, B2. Yang ketiga, untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1, ambil sebarang titik pada garis lurus. Biasanya titik yang diambil adalah titik potong, misalnya dengan bidang X, O, Y, maka Z-nya ini sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan A1X ditambah B1Y ditambah D1 sama dengan 0, dan A2X ditambah B2Y ditambah D2 sama dengan 0. Yang keempat, untuk mencari nilai X dan Y-nya dari persamaan di atas, ini dapat diselesaikan dengan menggunakan determinan, yaitu X sama dengan matriks dari negatif D1, negatif D2, B1, dan B2 per matriks dari A1 dikali A1, A2, B1, dan B2. Dan Y-nya sama dengan matriks dari A1, A2, negatif D1 dan negatif D2 per matriks A1, A2, B1, B2. Jadi diperoleh titik R-nya yaitu X, Y, 0 karena tadi di sini Z-nya sama dengan 0. Contoh 6.5. Persamaan X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X dikurangi Y ditambah 5Z sama dengan 8 adalah persamaan-persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X dikurangi Y ditambah 5Z sama dengan 8. Penyelesaiannya, nah di sini ada cari vektor arah dari persamaan garis lurus 1, negatif 2, 1, 1, negatif 2, 3, negatif 1, 5, 3, dan negatif 1. Nah, di sini itu A-nya yang ini. Kita tandai. A-nya itu yang kuning. Nah, lalu B-nya ini yang merah. Ke sini. Dan yang C itu yang ini. Nah, terlihat di mana A-nya itu kita masukkan negatif 2, negatif 1, 1, dan 5. Jika kita hitung determinannya, maka negatif 2 dikali 5 yaitu 10, 10, negatif 1 dikali 1 yaitu negatif 1. Maka negatif 10 dikurangi negatif 1 sama dengan negatif 9. Kemudian yang B kita ambil dari sini juga, yaitu 1, 1, 5, dan 3. Jika kita hitung seperti cara tadi, maka hasilnya sama dengan 2. Kemudian C ini ada 1, negatif 2, 3, dan negatif 1. Jika dihitung menggunakan determinan, maka hasilnya sama dengan 5. Jadi vektor garis lurusnya yaitu negatif 9, 2, dan 5. Sekarang kita cari titik R-nya yaitu X1, Y1, Z1 dengan determinan. Misalnya di sini ambil Z sama dengan 0, maka diperoleh persamaan X dikurangi 2Y sama dengan 1 dan 3X dikurangi Y sama dengan 8. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu X sama dengan 1, 8, negatif 2, negatif 1, per 1, 3, negatif 2, negatif 1. Maka hasilnya adalah 15 per 5. Ini dihitung menggunakan determinan sama seperti cara tadi, maka 15 dibagi 5 sama dengan 3.
dan Y sama dengan 1, 1, 3, 8 per matriks dari 1, 3, negatif 2, negatif 1 sama dengan 5 per 5 sama dengan 1. Jadi titiknya adalah 3,1,0 sehingga diperoleh persamaan garis lurusnya adalah X, Y, Z sama dengan 3,1,0 ditambah lambda negatif 9,2,5. Yang terakhir, di sini ada kegiatan 6.4, yaitu berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara menemukan persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Yang pertama, misalkan ada dua buah bidang rata V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 berpotongan dengan V2 ekuivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka perpotongannya berbentuk garis lurus. Yang kedua, setiap titik pada garis potong tersebut akan memenuhi persamaan lambda 1 V1 ditambah lambda 2 V2 sama dengan 0, di mana lambda 1 dan lambda 2 ini adalah parameter. Kemudian dapat disimpulkan dari persamaan di atas merupakan himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong lambda 1 dan lambda 2. Apabila lambda 1 tidak sama dengan 0, maka persamaan berkas bidang melalui garis potong antara bidang rata V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 adalah V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Contoh 6.6. Carilah persamaan bidang V yang melalui titik 0,0,1 dan melalui garis potong bidang-bidang V2 ekuivalen X ditambah Y sama dengan 1 dan V3 ekuivalen X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu V ekuivalen V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Ini adalah rumus yang tadi kita sudah cari. Kemudian V ekuivalen dalam kurung X ditambah Y dikurangi 1. Ini dari V yang ini, V2 kita masukkan, ditambah lambda kita masukkan V3 yaitu X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 1. Lalu kelompokkan sesuai dengan variabelnya menjadi V ekuivalen dalam kurung 1 ditambah lambda dikali X ditambah 1 ditambah 2 lambda dikali Y ditambah dalam kurung negatif 1 negatif lambda dikali Z sama dengan 0. Kemudian substitusikan titik 0,0,1 ke persamaan di atas, yaitu V ekuivalen X ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda dikali Y ditambah dalam kurung negatif 1 negatif lambda dikali Z sama dengan 0, sehingga diperolehlah nilai lambda sama dengan negatif 1. Setelah itu, substitusikan lambda sama dengan negatif 1 ke persamaan yang pertama, yaitu sehingga V ekuivalen negatif Y ditambah Z negatif 1 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang rata yang melalui titik 0,0,0 dan melalui garis potong bidang-bidang rata di atas adalah V ekuivalen negatif Y ditambah Z dikurangi 1 sama dengan 0. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.